Halo, perkenalkan nama saya Andika Setiawan. Saya dari kelas FB 2J dari Universitas Mulia dengan NIM 2211001. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Bagi yang penasaran apa itu gerbang logika, yuk kita sama-sama belajar tentang makalah yang saya buat ini. Halo, nah di sini terlihat ada cover dari makalah saya yaitu dengan nama Andika Setiawan, NIM 2211001 dengan kelas FB2J. Dan di sini ada kata pengantar yang bisa kalian baca. Dan di sini juga ada daftar isi, ikut. Dan di sini ada pendahuluan bab 1. Oke, mari kita ke poinnya aja, Pak. Ya, apa itu pengertian gerbang logika? Nah, di sini kita udah masuk di bab 2 pembahasan dengan pengertian gerbang logika. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika atau sering juga disebut gerbang logika boolean merupakan sebuah sistem pemrosesan dasar yang dapat memproses input-input yang berupa bilangan biner menjadi sebuah output yang berkondisi yang akhirnya digunakan untuk proses selanjutnya. Gerbang logika dapat mengkondisikan input-input yang masuk kemudian menjadikannya sebuah output yang sesuai dengan apa yang ditentukan olehnya. Dari Abdul Karim Syahbani, Ana Setiana, Vicky Nindita Ika Karisma. Yang kedua ada gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar boolean, gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau bisa disebut IC, dioda transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Dari Ihsan Parinduri, Siti Nurhabibah, dan Hutagalung. Dari Ihsan Parinduri, Siti Nurhabibah, Hutagalung. Dan yang ketiga yaitu menurut artikel jurnal Design and Implementation of Low Power CMOS XOR Gate for Nanoscale VLSI Circuits yang ditulis oleh Manish Sharma et al. Gerbang logika merupakan elemen dasar dalam sirkuit digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada sinyal biner. Gerbang logika dapat menerima satu atau lebih input logika dan menghasilkan output berdasarkan fungsi logika yang ditentukan pada tingkat mikroskopis. Gerbang logika dapat diimplementasikan dalam teknologi semikonduktor seperti CMOS atau bisa dengan disebut complementary metal oxide semiconductor untuk mencapai efisiensi daya yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih kecil, dan perancangan sirkuit VLSI atau bisa disebut dengan Very Large Scale Integration. Oke, di sini ada macam-macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang logika dasar AND, OR, dan NOT. Sini saya akan menjelaskan gerbang logika dasar AND. Gerbang AND memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0.
Sini ada ekspresi booleannya, yaitu F sama dengan A titik B dibaca F sama dengan A N dan NB. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu simbol gerbang IND. Sini bisa kalian lihat sendiri, dan ada tabel kebenarannya gerbang IND. X, Y, Z, X nya ada 0011, Y nya 0101, Z nya 0001. Oke, selanjutnya kita ke gerbang logika dasar yang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Gerbang ini memiliki paling sedikit 2 jalur input. Artinya, input bisa lebih dari 2, misalnya 4 ataupun 8. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A plus B dibaca F sama dengan A or B. Baik, di sini ada gambarnya simbol gerbang OR seperti ini yang bisa kalian lihat, atau seperti ini dengan tabel kebenaran gerbang OR yaitu X 0011 01 01 0111. Oke, kita selanjutnya ke gerbang logika dasar NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Simbol dalam gerbang logika NOT adalah +. Simbol dalam gerbang logika NOT adalah petik 2 pada bagian atas inputannya. Ekspresi booleannya itu F sama dengan A dibaca F sama dengan NOT A. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu simbol gerbang NOT. Seperti yang kalian bisa lihat dengan tabel kebenaran gerbang NOT yaitu X 0 1 dengan Z 1 dan 0. Oke, yang kedua ada gerbang logika bentukan, yaitu terdiri dari NaN, NOR, SOR, XNOR. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang NaN dulu. NaN, arti NaN adalah not N atau bukan N. Gerbang NaN merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang N. Gerbang NaN akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A titik B dibaca F sama dengan A NaN B atau bukan A N B. Di sini ada contoh gambarnya, simbol gerbang NaN yaitu XYZ, XY atau XY dan Z dengan tabel kebenaran gerbang NaN yaitu X 0011, Y nya dengan 0101 dengan Z 1110. Oke, selanjutnya gerbang logika bentukan NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Di sini ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A titik B dibaca F sama dengan A NOR B.
atau bukan not A or B. Sini ada simbol gerbang NOR, bisa kalian lihat sendiri dengan tabel kebenaran gerbang NOR X yaitu 0011, Y-nya 0101, Z-nya 1000. Oke, selanjutnya kita ke gerbang logika bentukan XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan-masukan inputnya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Dan ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A dibaca F sama dengan A XOR B. Di sini bisa kalian lihat simbol gerbangnya dengan tabel kebenaran XOR X0011, Y-nya 0101, Z-nya 0110. Oke, selanjutnya ada gerbang logika bentukan XNOR. Gerbang XNOR terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, exclusive OR. Ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A, B dibaca F sama dengan A XNOR atau bukan XOR B. Di sini ada contoh gambar dari simbol gerbang XNOR, bisa kalian lihat dengan tabel kebenaran gerbang XNOR yaitu X0011, Y-nya 0101, Z-nya 1001. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan soal jawabannya. Oke, di sini saya ada contoh dan soal dan jawaban. Di sini saya membuatnya dengan simulator gerbang dan tabel kebenaran. Yaitu simulator gerbangnya saya membuat dengan aplikasi Logically, dan tabel kebenarannya saya membuatnya dengan Microsoft Excel. Oke, di sini kalian bisa lihat soal A yaitu yang seperti ini. Kalian bisa lihat dengan simulator gerbang soal A. Di sini kita akan buka aplikasinya. Oke, ini yang kita akan buka. Ini simulator gerbang soal A yang bisa kalian lihat, dan ini simulatornya. Di sini saya sudah buat simulator gerbangnya, yaitu ada not A, not B, not C, NAB, not NABC, NABC, F. Di sini posisi sebelum diklik dari ABC ini, posisi lampunya yaitu mati. Ketika kita klik A, apa yang terjadi? Lampunya menyala, dan kita klik B, lampunya akan menyala juga, dan C, lampunya juga akan menyala. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tabel kebenarannya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya, tinggal kita isi. Mari kita isi. Oke, di sini ada 0 0 0 0 1 1 1 1. Di sini yang B kita isi dengan 0 0 1 1 0 0 1 1. Yang C kita isi 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, di sini kita isi dengan 1 1 1 1 0 0 0 0.
Sininya kita isi 1100 1100. Oke, di sini kita isi dengan 10 10 10 10. Oke, di sini kita isi dengan 0 1 0 0 0 0 0. Sini kita isi dengan 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, di sini kita isi dengan 1 1 0 0 0 0 0 0. Oke, di sini kita isi dengan 0 1 1 1 1 1 0 1. Nah, berikut inilah hasil dari tabel kebenaran dari soal A. Setelah itu kita input ke makalahnya sini. Sudah saya input. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal B. Nah, di sini contoh soal B yang kalian bisa lihat soalnya di sini dengan simulator gerbang yang sudah saya buat di aplikasi Logically yang ini. Oke, di sini ada not A, non A, B, N, B, C, nor B, C, A, N, nor B, C, non A, B, or N, B, C, N, A, B, C, F. Di sini posisi lampu yaitu menyala. Ketika kita klik A, dia akan mati lampunya. Ketika kita klik B, dia tetap akan menyala. Ketika klik C, dia akan tetap menyala juga. Oke, selanjutnya kita ke tabel kebenarannya. Kita akan mengisi tabel kebenaran dari soal B. Di sini kita akan isi 0 0 0 0 1 1 1 1. Di sini kita sama seperti contoh soal A. Di sini kita isi 0 0 1 1 0 0 1 1. Di sini yang C kita akan isi 0 1 0 1 0 1 0 1. Oke, di sini kita akan isi 1 1 1 1 0 0 0 0. Oke, habis sini kita tulis 0 0 0 1 0 0 0 1. Di sini kita akan isi 0 0 0 1 0 0 0 0. Dan AB nya kita isi dengan 1 1 1 1 1 1 0 0. Norbisinya kita isi dengan 1 0 0 0 1 0 0 0. Di sini kita akan isi 1 1 1 1 1 1 0 1. Di sini kita akan isi 0 0 0 0 1 0 0 0. Oke, sini F nya kita akan isi 1 1 1 0 0 1 0 1. Oke, berikut inilah tabel kebenaran dari soal B. Terus setelah itu kita input ke sini.
Oke, kita masuk di bab 3 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan tentang kesimpulannya, yaitu gerbang dasar logika merupakan bentuk gambaran yang mengkombinasikan masukan-masukan sinyal digital menjadi satu keluarga digital yang baru. Fungsi-fungsi logika diimplementasikan dengan cara menginterkoneksikan gate-gate yang ada. Di sini ada 7 jenis gerbang logika, yaitu AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate. Berikut syaratnya yaitu pelajari prinsip dasar, pahami prinsip boolean, tabel kebenaran, dan fungsi logika dari masing-masing gerbang. Ini penting untuk memahami bagaimana gerbang logika beroperasi. Latihan praktis. Lakukan latihan-latihan perancangan rangkaian dengan menggunakan gerbang logika. Praktik langsung akan membantu memperkuat pemahaman dan meningkatkan keterampilan merancang rangkaian logika. Gunakan simulator rangkaian. Gunakan perangkat lunak simulasi rangkaian untuk menguji desain rangkaian sebelum melakukan implementasi fisik. Ini akan membantu menghindari kesalahan dan menghemat waktu serta sumber daya, seperti menggunakan web yang saya gunakan pada merangkai gerbang logika di atas, yaitu Logic.ly. Baik, sekian dari saya atas penjelasan saya tentang gerbang logika. Di sini saya atas nama Andika Setiawan, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan selama penjelasan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.